Mungkin ini sederhana, tapi saya sudah mengalami, maksudnya saya sudah merasa berhasil dengan cara yang saya lakukan ini. Mungkin cara ini juga bukan rahasia ya, karena mungkin banyak juga informasi di luar. Namun kembali lagi, saya hanya menceritakan apa yang saya lakukan dan saya alami. Berjumpa kembali dengan saya, Heribertus Wahyu Wistara, orang biasa yang luar biasa beruntung. Bersukra, bersyukur, bersuka, dan terus berkarya. Kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Salah satunya adalah ada yang bertanya bagaimana cara merasa berkelimpahan sementara belum ada uang. Ini menarik ya, karena hal ini juga saya alami waktu itu, dan ini juga menjadi PR saya, bagaimana caranya agar kita tetap merasa berkelimpahan sementara saat itu kita belum punya banyak uang. Menurut pengalaman saya pribadi ya, kembali ini bukan masalah benar dan tidak, tapi saya hanya menceritakan pengalaman saya. Jadi yang pertama itu, saya saat itu mencoba untuk selalu bersyukur dalam segala kondisi ya. Jadi apapun yang saya alami itu saya bersyukur, karena saya mulai ada kesadaran bahwa setiap kejadian atau peristiwa yang kita alami itu pasti ada sisi baiknya. Walaupun bisa dibilang itu musibah, tapi di dalam peristiwa itu ada satu hal paling tidak yang bisa kita syukuri. Nah, mulai dari situ semakin hari semakin kesini saya terus berusaha untuk selalu bersyukur, dan rasa syukur itu saya rasakan, saya jadi mungkin permasalahan yang kita hadapi ini tetap ada, tapi di dalam rasa ini berbeda ya. Kita dalam melihat peristiwa, melihat situasi, mensikapi segala kejadian itu, kita rasanya jadi berbeda karena kita sudah melihatnya dalam kacamata syukur ya. Jadi itu adalah satu hal pertama yang saya lakukan waktu itu. Dan ini juga terus dilakukan. Jadi tidak hanya awal kita mengawali mau merasakan berkelimpahan, tapi ya sepanjang waktu kita lakukan sampai sekarang. Setelah itu kita juga harus memahami bahwa ya memang waktu itu adalah informasi baru bagi saya juga sih. Jadi bahwa realita yang terbentuk di dalam kehidupan kita ini ternyata itu berawal dari pikiran kita. Ini harus kita sadari dan kita pahami bahwa memang sebetulnya seperti itu. Dan karena saya ingin berubah, jadi informasi itu saya amini. Saya percaya, saya amini bahwa memang setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ini ya memang berawal dari pikiran kita. Nah, realita hidup adalah hasil dari pikiran kita. Sehingga kalau Anda merasa kekurangan itu berarti di pikiran Anda masih berpikir tentang kekurangan. Sehingga kita didekatkan dengan hal-hal yang serupa. Nah, kalau kita sudah
memahami hal itu, tinggal kita balik. Kalau kita maunya berkelimpahan, ya kita pikirkan aja hal-hal yang positif tentang keberlimpahan tersebut. Maka dengan otomatis ya kita akan didekatkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keberlimpahan. Jadi ini hal dasar yang harus kita pahami dahulu. Setelah itu kita pahami, kita menginjak ke langkah selanjutnya, yaitu kita percaya ya bahwa rasa adalah doa. Jadi rasa itu yang harus kita ciptakan, karena kita sudah tahu bahwa realita kehidupan itu berawal dari pikiran kita. Ya, kita setting, kita rencanakan, kita membangun rasa agar berkelimpahan. Nah, ini menyangkut ke pertanyaan teman-teman terkait bagaimana caranya. Sementara kita belum pegang uang, tapi kita harus membangun rasa berkelimpahan. Nah, banyak teori-teori di luar sana bahwa kita diminta atau disarankan untuk afirmasi. Kita afirmasi agar afirmasi itu terekam di pikiran bawah sadar kita, sehingga itu terpatri di dalam pikiran bawah sadar dan kita selalu didekatkan dengan hal-hal yang berkelimpahan. Karena kita tahu bahwa pikiran bawah sadar ini dominan ya. Jadi tidak terlihat dari luar tapi dominan. Jadi kalau kita sudah tahu seperti itu ya kita tinggal desain saja gitu loh. Kembali ke pertanyaan bagaimana caranya. Karena pada prakteknya misalnya afirmasi, saya kaya, saya sukses. Sementara kita lihat di dompet hanya ada sedikit uang. Jadi secara logika pikiran kita ini melawan bahwa kita bilang saya kaya, saya sukses, tapi kenyataannya tidak demikian. Akhirnya itu tidak masuk ke pikiran bawah sadar kita karena sudah dikonter oleh logika kita. Nah, apa yang saya lakukan untuk kita bisa memasukkan program kita, afirmasi kita ke pikiran bawah sadar tanpa harus dilawan oleh logika kita. Mungkin ini sederhana, tapi saya sudah mengalami, maksudnya saya sudah merasa berhasil dengan cara yang saya lakukan ini. Mungkin cara ini juga bukan rahasia ya, karena mungkin banyak juga informasi di luar. Namun kembali lagi saya hanya menceritakan apa yang saya lakukan dan saya alami. Jadi afirmasi seperti itu saya ubah menjadi sebuah pertanyaan. Jadi misalnya afirmasi sebelumnya saya bilang saya kaya, saya punya duit 10M misalnya. Pasti secara otomatis logika kita akan melawan. Nah, bagaimana caranya untuk kita tidak dilawan sama logika? Saya ubah afirmasi itu menjadi sebuah pertanyaan. Misalnya, coba bagaimana rasanya kalau kamu punya uang 10M saat ini? Nah, ini kan pertanyaan. Jadi, logika saya tidak melawan, jadi saya mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Jadi otomatis saya membayangkan, saya merasakan. Nah, kuncinya di rasa ini ya, karena rasa adalah doa. Jadi saya merasakan saya mempunyai uang 10 miliar dan saya mencoba merencanakan ini uang 10M ini mau saya buat apa ya. Jadi dengan saya membayangkan, merasakan seperti itu
bisa masuk ke program pikiran bawah sadar kita, bisa termemori di situ karena membangun rasa, dan rasa itu adalah doa, dan rasa itu bisa masuk ke pikiran bawah sadar kita. Memang ada hal yang mempengaruhi juga waktu-waktu, misalnya kan kita mengenal ada kondisi alfa, kondisi beta, theta, dan lain sebagainya. Mungkin saya tidak terlalu detail paham masalah ini ya. Jadi saya hanya menceritakan apa yang saya lakukan dan ada hasilnya. Saya mengalami banyak perubahan. Jadi rasanya singkat seperti itu ya. Jadi simple, pastinya mudah dilakukan, dan hal tersebut harus kita maintain. Jadi saya maintainnya dengan cara saya selalu berprasangka baik. Jadi tadi kan saya sudah cerita ya, dalam setiap peristiwa itu pasti ada hal yang bisa kita syukuri. Jadi kalau ada kejadian yang kurang baik, saya pasti bilang, pasti di balik ini Tuhan punya rencana yang lebih baik, sehingga saat ini saya belum menerima apa yang saya inginkan, tapi pasti Tuhan punya rencana yang lebih baik lagi. Dengan seperti itu, artinya saya menjaga, saya tetap positif dan berprasangka baik. Selain itu, saya juga menghindari kata-kata negatif, karena seperti mengeluh itu bisa membatalkan doa kita, karena rasa yang sudah kita bangun dengan kita mengeluh itu ibaratnya langsung di cancel. Contohnya misalnya saya mau punya rumah yang besar dan mewah, terus tapi kalau rumahnya besar nanti capek bersihnya ya, atau kalau itu nanti 3 lantai, kalau kita naik tangga, usia kita semakin lama semakin bertambah, pastinya repot. Nah itu bisa langsung membatalkan doa kita. Jadi saya berpikir, kalau rumah besar, bersih-bersih kan kita bisa hire orang, bisa bayar orang. Kalau mau naik tangga kita nggak mau capek, ya kita bisa pasang eskalator atau lift. Kan simpel ya. Sekarang kan sudah banyak ya lift yang terjangkau harganya. Jadi itu harus kita jaga. Memang ini tidak mudah, tapi bisa. Rasanya itu rahasia yang sudah saya bongkar hari ini. Bila hal ini bermanfaat, silahkan share, like, komen, dan jangan lupa subscribe ya. Karena agar kita bisa update. Jadi, oh iya, ada satu hal yang saya terlewat. Ada alat bantu untuk bisa memasukkan program kita ke pikiran bawah sadar. Tapi mungkin di video selanjutnya aja ya, karena ini nanti takut kepanjangan. Saya berjanji di video selanjutnya saya akan ceritakan tentang alat bantu tersebut. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.